Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 25 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Ezra pasal yang ke-10. Firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang terus memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Kau percayakan hari yang baru buat kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami jangan tersesat, dan hidup kami terus mengupayakan perkenan Tuhan dengan cara melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan yang sulit telah diambil, yakni ada pengakuan dosa dengan cara merendahkan diri, perkabungan, dan juga berpuasa semakin memantapkan tekad untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan atas umatnya. Langkah berikutnya tinggal melaksanakannya. Pengakuan dosa yang dilakukan Ezra di hadapan Tuhan mendapatkan respon dari umat Israel. Bersama dengan Ezra, para pemuka dan umat ikut serta mengakui dosa mereka kepada Tuhan. Saat yang sama, mereka juga berjanji dan bertekad untuk hidup menurut Taurat Tuhan sebagai bentuk pertobatan nasional. Saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang keempat, Ezra pasal 10. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yahiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra didaulat oleh umat Allah, umat Israel, untuk mengeksekusi kebijakan agar orang-orang Israel menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Langkah awalnya untuk pemurnian adalah memberikan pengumuman untuk pendataan kembali dan sanksi pengucilan apabila mangkir atau mengabaikan perintah tersebut. Saya bacakan kembali ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat.
Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Ayat 12, lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi langkah awal adalah pemurnian, ya, memberikan pengumuman untuk pendataan kembali dan sanksi pengucilan apabila mereka mangkir atau mengabaikan perintah tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan pengakuan dosa secara nasional kepada Tuhan, ya, dan menceraikan istri mereka sebagai komitmen bersama untuk hidup dalam kekudusan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini konteks pemurnian, jadi jangan kita melihat bahwa umat Allah begitu kejam dan akhirnya menceraikan. Karena waktu itu apabila menikah dengan orang yang tidak sesuku dengan Israel, dampaknya sangat berbahaya bagi umat Allah, yakni penyembahan kepada berhala. Dan kemudian langkah yang ketiga adalah dibentuk para pemimpin di setiap daerah untuk melakukan sidak, melakukan pendataan, juga gelar perkara dan persidangan. Bagi mereka yang melakukan kesalahan diwajibkan untuk melakukan ritual korban penebus salah. Tujuannya agar murka Allah surut atas bangsa Israel. Itu tujuannya dengan melakukan ritual korban penebus salah. Hampir semua orang menerima kebijakan tersebut, kecuali ada beberapa orang yang menentang. Ya, di dalam ayat yang ke-15, orang-orang yang menentang dari kebijakan tersebut adalah Yonatan, Yahzeiah, Mesulam, dan Sabitai. Itu ayat yang ke-15 menjelaskan seperti itu. Tekad untuk hidup baru sebagai umat Allah diperkuat oleh tindakan tegas pelarangan kawin campur dengan bangsa lain. Ezra tidak menggunakan otoritas dan kekuasaannya sebagai alat pemaksaan kehendak. Ezra menggunakan keteladanan moral untuk mengajar umat akan kesalahannya. Hal ini yang mendorong munculnya kesadaran baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi satu berkat bagi kita. Seringkali perkataan saja tidak cukup. Ya, perlu ada keteladanan moral. Kita ingin ada perubahan, mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin keluarga kita mengalami perubahan. Janganlah kita menuntut orang lain dahulu mengalami perubahan. Tetapi kita mau melihat diri kita sendiri, apakah diri kita sudah lebih dahulu mengalami perubahan? Tentu saja perubahan ke arah yang baik, sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Keteladanan moral jauh lebih efektif untuk mengajar perubahan orang lain. Artinya ada perubahan dalam diri kita untuk melakukan hal yang baik. Itulah menjadi keteladanan moral yang semestinya kita dahulukan sebelum orang lain mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, revolusi mental sudah dilakukan oleh Ezra. Keteladanannya dapat dijadikan inspirasi untuk perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terpenting bagi kita adalah seperti tadi ada revolusi mental, pengakuan dosa secara nasional, pertobatan secara nasional, kemudian pendataan dan juga ketegasan di dalam melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yakni mengenai perkawinan. Tidak boleh menjadi perkawinan yang tidak seimbang, tetapi perkawinan sesama sesuku Israel yang sama-sama menyembah Tuhan, itu yang menjadi ketetapan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini juga bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Keteladanan dapat dijadikan inspirasi dari sebuah perubahan.
dan juga keterbukaan di hadapan Tuhan, pengakuan dosa, pertobatan di hadapan Tuhan. Ini menjadi awal pemulihan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu firman yang jelas diberikan kepada kita. Mari kita ingin mendapatkan pemulihan, diawali pertobatan, keterbukaan di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, bertobat untuk tidak melakukannya lagi, dan hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Maka kehidupan kita akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Semua doa, permohonan, ucapan syukur kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.